Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Saya menyapa saudara yang ada di sini dan saudara yang ada di rumah. Kita percaya kita bersama-sama berkumpul pada sore hari ini. Ya. Kita akan masuk dalam ibadah Pastor Message. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan adalah penolong bagi Ya. kita. Dan kita yakin dan percaya Dia ada di tempat ini. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Biarlah kami datang Tuhan dengan kerinduan kami kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Ya, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Benar Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, Kau adalah penolong kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Bahkan hari ini pun kami percaya Engkau sudah menolong kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada perkara ya Tuhan yang lebih besar dari Engkau Bapa. Karena kami yakin Tuhan, segalanya dapat Kau tanggung Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Sembah Tuhan kita, sembah Dia, ya Yesusku, Allah yang setia. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami sendiri Tuhan, sebab Kau haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarkan kami terus masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk terus mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan untuk berada di dalam-Mu ya Bapa. Menikmati hadirat-Mu Bapa pada malam hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah jemaat yang ada di tempat ini, kita mau bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu ya. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Pimpinlah jalanku dalam
firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami terus berharap kepadamu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hanya melalui firman-Mu Tuhan, jalan kami terbuka. Hanya lewat firman-Mu ya Tuhan, kami tahu Tuhan, jalan mana yang harus kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Kau siapkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan sore hari ini. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan kami. Firman-Mu ya Tuhan yang memenangkan kami Bapa. Dan bila Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan menjadi rema dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Baik, senang ada kembali kita bisa belajar dalam kasih anugerah Tuhan dan bukannya belajar tapi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ya. Jadi ada satu hal yang indah untuk kita terima hari ini dengan judul ketika berkat seolah berhenti ya. Jadi ini yang membuat banyak orang merasa stres ketika seolah merasa bahwa berkatnya terhenti. Kenapa? Waktu kita lagi kerja baik-baik, tiba-tiba diputus pekerjaan. Waktu kita punya biasa order langganan banyak, tahu-tahu diputus langganan. Nah itu sesuatu yang biasanya membuat orang tertekan, stres ketika merasa bahwa berkatnya seolah-olah berhenti. Ya, nah ini menjadi satu hal yang menjadi perenungan saya ketika saya membaca Alkitab dan saya menyelidiki satu bagian dari firman Tuhan dan ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, maka Alkitab berkata mereka kemudian beberapa hari sempat disusul oleh tentara Firaun dan akhirnya seperti khotbah saya minggu lalu, tentara Firaun harus ditenggelamkan di Laut Merah. Dan kemudian 3 hari kemudian mereka berjalan sampai ke Mara ya. Di Mara mereka mulai bersungut-sungut karena enggak ada air ya. Dan kemudian mereka ketemu mata air dan kemudian mata airnya pahit. Mereka bersungut-sungut lagi ya. Jadi kemudian mereka dipimpin Tuhan akhirnya Mara itu diubah airnya menjadi manis. Kalau kita belajar perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan lagi. Beberapa hari kemudian mereka sampai di Elim dan Rafidim. Mereka ketemu dengan 70 mata air dan 70 pohon korma ya. Jadi sesuatu yang begitu luar biasa. Tuhan limpah-limpahkan mereka dengan semua berkat-berkat yang indah. Nah saudara, tapi namanya orang itu suka bersungut-sungut, itu menjadi karakter ya. Karena kalau orang sudah bersungut-sungut, apa saja pasti bersungut-sungut. Ada masalah dikit pasti bersungut-sungut. Ya, jadi orang bersungut-sungut itu kadang bukan karena persoalan, karena persoalan itu pasti selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Ya, tetapi bersungut-sungut itu karakter, saudara. Sehingga Tuhan itu benci dengan orang bersungut-sungut. Kenapa? Karena karakter, bukan karena masalah. Ada orang ada masalah bisa mengeluh, oke. Tapi namanya bersungut-sungut itu masalah apapun mesti jadi bersungut-sungut saudara ya. Nah kita lihat ketika mereka keluar dari Elim dan Rafidim 15 hari baru 3 hari ngomel, baru beberapa hari di pinggir Laut Merah ngomel, dibebaskan dengan mujizat Laut Merah dibelah, mereka bersuka cita. 3 hari kemudian gak dapat air ngomel lagi, dikasih airnya menjadi manis, minum, dipimpin berkat Tuhan ngomel lagi. Saudara 15 hari kemudian mereka sampai di sebuah tempat dan mereka ngomel lagi saudara. Kali ini yang mereka omelkan adalah mereka gak dapat makan, padahal mereka bawa makanan saudara. Mereka ngomong bosen dengan apa yang mereka makan dan akhirnya mereka ngomong kenapa kami gak punya makan. Padahal mereka punya makanan dan akhirnya Tuhan memberikan sebuah berkat yang disebut dengan roti dari sorga, mana sorgawi ya. Nah ada banyak orang mengerti tentang kisah ini tapi saya ingin kita melihat lebih dalam tentang topik tentang mana sorgawi ini karena tidak banyak orang memahami dengan betul ya. Dan saudara mari kalau kita melihat itu kisahnya ada di dalam Keluaran pasal 16 saudara. Nah pada Keluaran pasal 16 mereka kemudian diberi mana surgawi dan kemudian mereka dari hari ke-15 mana tidak berhenti saudara. Sampai berapa lama orang Israel mengembara di padang gurun? Ada ingat berapa lama?
40 tahun. Ya, 40 tahun orang Israel mengembara di padang gurun, saudara. Dan dalam perjalanan pengembaraan itu, mana surgawi turun setiap pagi. Setiap pagi sebelum banyak beraktivitas orang, sebelum matahari terbit, mana turun. Ya, mana itu turun dan kemudian orang disuruh mengumpulkan. Nah, kalau di dalam Keluaran pasal 16 nanti saudara baca di rumah, mereka melihat mana itu, mungkin beberapa ayat dibaca ya, buka Keluaran pasal 16, saya ingin memberikan penjelasan di beberapa ayat. Keluaran pasal 16, di ayat yang ke 31, ya, di ayat 31. Keluaran pasal 16 ayat 31 dikatakan umat Israel menyebut namanya mana, ya, mana warnanya putih seperti ketumbar. Nah, ini juga jadi problem, ya kan, karena ketumbar kan warnanya enggak putih, saudara, ya kan. Nah, ini keterbatasan penerjemahan Alkitab, ya. Jadi gimana ya cara menerjemahkannya? Karena bahasa aslinya Gad, G-A-D. Kalau kita mau literalkan ke dalam huruf Gad, G-A-D, Gad itu enggak ada istilahnya. Kenapa? Karena enggak ada bendanya, ya. Enggak ada bendanya di Indonesia, enggak ada, saudara. Jadi susah kan menerjemahkannya. Gimana nih? Akhirnya mungkin ya, saya sih hanya menebak-nebak penerjemah Alkitab ya mungkin enggak tahu apa dia enggak pernah lihat ketumbar. Karena mungkin dilihat dari bentuknya, ya, bentuknya bulat kecil, tapi kalau bicara putih pasti bukan, ya kan? Karena ketumbar juga bukan warnanya putih kan, ya kan, agak kecoklatan kan. Nah, lebih parah lagi di Israel enggak ada ketumbar, saudara, ya kan? Di sana enggak ada ketumbar. Jadi kok bisa ada kata ketumbar masuk di dalam Alkitab kita gitu kan? Jadi, nah ini kalau kita di dalam pembelajaran Alkitab kita akan belajar. Nah, bukan salah, tapi kita menyadari keterbatasan penerjemahan Alkitab, ya. Sehingga ketika kita mau menuliskan, kita bingung. Kenapa? Karena enggak ada istilah itu, ya. Saya kalau suka jalan-jalan pagi di Taman Kiai Langgeng itu suka menemukan ada biji warnanya merah. Ada yang tahu namanya apa? Biji warna merah mengkilat itu loh. Ada yang tahu enggak namanya? Ya? Apa? Biji saga, ya. Merah. Pernah lihat enggak? Merah mengkilat, ya, kecil. Mengkilat. Benar-benar mengkilat merah itu. Waktu saya jalan di situ pertama kali saya lihat ya, biji ini bagus. Nah, saya kalau saya cerita sama orang Pekalongan, bingung saya mengistilahkannya, ya kan? Ada misalnya ya, ada orang nih berdarah misalnya atau apa ya, misalnya saya ngomong, ada kue enak warnanya merah seperti biji saga gitu ya. Orang Pekalongan bingung, biji saga itu apa? Nah, itu model-model problem-problem yang dihadapi di dalam penerjemahan. Karena barangnya di Israel ada, di Indonesia enggak ada. Sehingga mereka mengambil istilah ketumbar ini. Tapi prinsipnya gini, ketumbar itu dari bahasa aslinya Gad itu diduga adalah semacam biji yang tumbuh di padang gurun yang warnanya putih, biji ya. Jadi bentuknya bulat kecil kayak ketumbar tapi warnanya putih. Nah, susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga ya udahlah kita jadi ada gambaran ketumbar ya kan. Ya segitu bendanya jatuh. Jadi bukan kayak roti buaya yang jatuh dari langit ya. Telebuk bukan. Bentuknya putih-putih kecil-kecil gitu, kayak ketumbar terus jatuh dan orang Israel mengumpulkannya ya kan. Nah, rasanya manis ya. Jadi kue madu juga susah di sini kita menemukan ya kue madu apa ya kan. Jadi nah itu gambarannya saudara seperti itu turun setiap pagi. Nah orang Israel harus mengumpulkan masing-masing keluarga hanya satu gomer ya. Satu gomer itu 3,6 liter kalau di beras ya. Jadi hampir 4 kilo, 3,5 kilo kurang lebih. Tidak boleh lebih karena kalau lebih besoknya pasti berulat ya. Begitu malam busuk. Jadi tidak boleh disimpan, walaupun turun banyak, bisa ngumpulin banyak, tidak boleh, karena hanya boleh mengumpulkan satu gomer. Nah kenapa? Supaya setiap hari orang Israel berharap pada Tuhan. Setiap hari, mana turun, berharap setiap hari sama Tuhan, enggak langsung dikasih nih,
tak kasih mana untuk makan kamu selama 40 tahun. Enggak, saudara. Tapi tiap hari Tuhan ingin mengajarkan orang Israel itu berharap. Nah seperti kita ya, kadang kita hanya diberikan Tuhan pengharapan kita day by day ya, week by week. Kita ya minggu demi minggu kita harus lewati, kadang hari demi hari berkat kita. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Saudara, mari kita lihat satu hal ini bagaimana mana itu turun setiap hari. Nah, yang unik pada hari ke-6 itu orang Israel harus mengumpulkan lebih. Ya, kalau biasa sehari 1 gomer, ini harus 2 gomer. Kenapa? Ingat hari ke-7 hari Sabat. Orang Israel nggak boleh mungutin. Itu namanya kerja. Ya, jadi mereka nggak boleh bekerja, nggak boleh mungutin mana, sehingga mereka, nah kalau hari ke-6 mereka boleh bikin lebih, kumpulin lebih, tapi nggak busuk, nggak berulat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa. Saudara, nah arti mana itu sebenarnya ada di dalam ayat berapa ya? Ayat 15. Ayat 15. Coba kita lihat di ayat 15. Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, lihat ini ada putih-putih nih turun dari langit. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Baca sama-sama. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi arti mana, ya saudara, ini jadi pengetahuan ya. Arti mana secara harfiah, secara hurufiah adalah what is this? Ini apa nih? Ya. Ini apa? Nah itu arti kata mana ya. Jadi arti mana itu artinya bukan roti, saudara ya. Mana itu artinya bukan makanan. Mana itu artinya apa ini? Ya itu ungkapan mereka. Loh, apa iki? Gitu. Nah kata apa ini itu bahasa Ibraninya adalah mana ya. Bukan opo, apa, tapi mana ya, mana gitu ya. Tapi ya mungkin sedikit beda, tapi itu satu mungkin pengertian buat kita supaya saudara tambah ilmu ya. Malam ini bukannya sekedar kita menerima pastor message, tapi tambah ilmu ya. Jadi arti kata mana adalah what is this? Apa ini? Ya kan? Nah itu arti kata mana, saudara. Maka itu yang menjadi kalau kita lihat ada renungan harian judulnya mana surgawi. Ya, ada programnya dulu Pak Rubin ada mana ya. Itu juga bicara tentang ini roti yang turun dari surga setiap hari. Nah, perhatikan ya. Hari demi hari, mulai dari hari ke-15 mereka keluar dari Mesir, mereka ini diberkati Tuhan. Setiap hari enggak perlu kerja, mereka dapat roti. Bahkan tambahan bonusnya sudah dapat roti kan mereka masih ngomel-ngomel tuh, ya kan? Sehingga roti terus bosen, ya kan? Pengen makan daging, akhirnya Tuhan kirim setiap sore burung puyuh, ya kan? Saudara lihat ya perjalanan orang Israel begitu penuh keajaiban menuju tanah perjanjian, saudara. Tapi prinsipnya hati-hati ya, ngomel itu sesuatu karakter, saudara, hati-hati. Bersungut-sungut itu karakter, makanya mbok dikasih apa saja. Orang kalau karakternya ngomel, wes saudara, mbok kasih apa saja tetap sukanya ngomel, saudara, ya kan? Bersungut-sungut, kenapa? Karena sudah jadi karakternya dia, saudara. Maka ini yang kita mesti pahami ya. Kembali ke gambar saya, saudara, ada satu hal yang baik di sini. Nah, ketika 40 tahun mereka dipimpin Tuhan, sampai masuk tanah perjanjian Musa udah mati, maka mereka dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian. Yosua pasal 5 ayat 12 berkata demikian. Nah, ini ayat yang waktu saya baca gedor hati saya, saudara. Ya. Perhatikan begini, ini yang menjadi pastor message buat kita malam ini. Yosua 5 ayat 12 dikatakan, lalu ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka mengusahakan tanah di situ, sudah ada hasilnya, sudah panen, lalu baca sama-sama, berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, ya. Tidak ada mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Anda bayangkan ya, sebuah berkat hari demi hari, 40 tahun saudara. Mereka dapat mana setiap hari dari Tuhan. Dan hari itu ketika mereka masuk tanah perjanjian, dipimpin Yosua, mereka dapat tanah, mengusahakan, panen,
mereka makan, dan hari itu Alkitab berkata, berhentilah mana yang setiap pagi turun. Saudara, saya ketika membaca ini ya, saya merasakan begini, Tuhan, seandainya itu terjadi pada saya pasti akan bertanya banyak, kenapa mesti berhenti? Dan itu menjadi sesuatu yang pasti membuat kita kaget. Seolah-olah di mana berkat yang selama ini aku dapatkan? Berkat yang selama ini didapat, mereka dapat mana setiap pagi? Ketika mereka hari itu masuk dan mengusahakan tanah, maka disitulah Alkitab berkata, berhentilah mana itu, saudara. Saudara coba ya, masuk di dalam situasi orang Israel. 40 tahun itu sudah beberapa keturunan, saudara ya kan. Sudah mungkin beranak cucu orang itu ya. Mungkin ada orang yang lahir dari lahirnya, ya hari itu umur 40 tahun misalnya ya. Sejak dia lahir, dia makan mana setiap hari, saudara. Ya, Anda bisa bayangin ya. Jadi kalau ada orang umur 40 tahun, apalagi anak yang umur 15 tahun, berarti dia tahu setiap pagi ada berkat Tuhan turun. Setiap pagi, setiap hari dia makan roti dari surga, mana surgawi. Dan hari itu mungkin generasi orang tuanya sudah hilang, sudah lewat 40 tahun. Dan ada mungkin generasi yang umurnya 40 tahun ke bawah yang sejak oek lahir makan roti mana surgawi. Maka hari itu berhenti, saudara. Anda bisa bayangkan ya, ada sesuatu yang hilang dari hidup mereka. Apa itu? Berkat yang seolah-olah datang setiap hari. Saudara, ini yang ketika saya membaca, Tuhan, saya bergumul, saya berdoa, saya rindu, bukan saya mau sampaikan di ibadah hari Minggu, saudara. Saya sampaikan di ibadah Pastor Message. Karena ini penting buat kita supaya saudara belajar. Ketika berkat seolah berhenti, ini menjadi kegelisahan banyak orang. Mungkin kita merasa ada berkat yang Tuhan berikan hari demi hari, tetapi tiba-tiba hari itu terhenti semuanya. Ada pekerjaan yang kita tekuni selama sekian tahun, bertahun-tahun, bahkan kita mungkin dapat warisan usaha dari orang tua. Hari itu semua berhenti, saudara. Anda bisa bayangkan sesuatu yang pasti menggelisahkan. Karena apa? Karena ini dia, mana the food from heaven sudah berhenti. Tidak ada lagi turun berkat yang seolah-olah ada di dalam kehidupan mereka. Yang setiap pagi turun. Kebiasaan itu sudah terbangun 40 tahun. Melek moto sudah enggak punya pengharapan lagi. Ya kan? Melek moto pasti ada mana hari itu. Sejak kecil, sejak dia oek lahir, setiap buka mata ada makanan yang Tuhan kirimkan. Saudara, mereka mengumpulkan setiap hari, dikumpulkan, dimasak jadi roti. Saudara, dan itu tiba-tiba berhenti, pasti ada sesuatu yang hilang. Loh, kok hilang? Loh, kok tidak ada lagi makanan? Saudara, itu mengajarkan kita beberapa hal, saudara ya. Nah, ini yang kita pelajari. Mana yang turun dari langit bagi bangsa Israel saat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun, tiba-tiba berhenti. Mana yang diturunkan Tuhan secara ajaib dari langit adalah roti dari surga yang tidak terdapat di dunia ini. Tidak ada ya, karena itu roti dari surga. Nah, saya mau sampaikan satu hal ini. Seperti apa perasaan orang Israel yang menjadi pergumulan juga dalam kehidupan saya, dan saya mendapatkan beberapa nilai yang saya ingin bagikan untuk saudara pada malam hari ini. Yang pertama adalah, nah ini yang saya temukan saudara, dalam pergumulan saya. Saya menemukan bagian ini ya, jangan hanya berharap pada mujizat. Karena itu bukan tujuan Tuhan ternyata. Karena firman Tuhan memerintahkan kita bekerja untuk mengusahakan makanan kita. Jadi pada awalnya memang Tuhan itu merancangkan manusia itu bekerja. Bahkan dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa diciptakan untuk bekerja. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden. Untuk apa saudara? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Adam itu diciptakan bukan untuk santai-santai di Taman Eden,
ya baca koran, main HP, kiri kanannya ada pohon berbuah, petik kalau lapar. Saudara, bukan itu rancangan Tuhan. Rencana Tuhan dari awal manusia diciptakan untuk bekerja, memelihara dan mengusahakan taman, ya. Perhatikan, dan ketika manusia dihukum Tuhan, kembali bekerja menjadi konsentrasinya Tuhan. Ya, Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Baca bagian terakhir, 2, 3, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, saudara. Jadi rencana Tuhan itu kita ini harus bekerja. Orang Kristen gak boleh malas, saudara. Jadi katakan amin. Orang Kristen gak boleh berharap sama mujizat aja. Maka ada satu ayat yang lebih tajam lagi bicara kepada kita. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Perhatikan ya, ini nasihat Rasul Paulus. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Ini kejam, saudara. Ini kata-kata yang keras sekali menurut saya. Orang tidak bekerja, dia nggak layak makan. Ya, jangan dia makan. Kami katakan ini karena kami dengar. Jadi banyak orang Kristen bukan hanya di zaman ini, zamannya Paulus juga begini. Perhatikan. Kami katakan ini, jangan kamu berharap kamu nggak kerja, kamu nggak makan. Ya. Gak boleh makan, perhatikan. Kami katakan ini karena kami dengar, kata Paulus, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tidak tertib. Kenapa tidak tertib? Dan tidak apa? Bekerja, saudara. Kenapa? Karena berharap mujizat, saudara. Ya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan apa? Pekerjaannya, dan dengan demikian apa? Makan makanannya sendiri. Saudara, dari zaman dulu sampai sekarang ada saja orang Kristen yang hidupnya berharap mujizat. Kan kita punya Tuhan yang menyediakan. Kita minta, ya Tuhan pasti berikan. Saya mendengar ada pengajaran dulu ada dari gereja di Semarang yang berkata kita anak raja. Amin, amin. Anak raja hidup dalam kelimpahan. Amin, amin, saudara. Anak raja, saudara. Kalau gitu nggak usah kerja, Tuhan akan menyediakan semuanya. Loh, ya itu yang keliru, saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita ini sebenarnya tujuan kita diciptakan untuk bekerja, saudara. Katakan aku diciptakan untuk bekerja. Katakan aku diciptakan untuk bekerja. Jangan hanya berharap mujizat. Nah, kenapa ada mujizat? Mana turun 40 tahun? Karena mereka dalam pengembaraan. Mereka nggak bisa bercocok tanam. Ngerti ya? Kalau orang Israel bercocok tanam, baru nyangkul, tiba-tiba tiang awannya bergerak, mereka langsung pergi, saudara. Mereka nggak bisa bekerja. Mereka nggak bisa mengusahakan tanah. Mereka nggak bisa bertani. Baru nyangkul, mungkin baru tumbuh benihnya, baru seminggu. Tuhan tiba-tiba tiang awannya bergerak, mereka harus meninggalkan tanah yang mereka tinggali. Jadi mereka ini dalam pengembaraan. Tidak ada mereka diberi kesempatan bekerja. 40 tahun mereka dalam pengembaraan, Tuhan kirim mana? Nah, setelah masuk tanah perjanjian, mereka sudah bisa mengusahakan tanah, mana berhenti. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan kita ini bekerja. Katakan amin. Katakan amin. Saya dorong ya jemaat Alitia itu harus bekerja-pekerja yang keras. Gak boleh kita itu malas-malasan, saudara ya. Mari kita ini bekerja mati-matian. Untuk apa? Untuk makanan kita, saudara. Kita tahu Allah menyediakan. Katakan amin. Kita tahu Allah itu menyediakan apa yang kita perlukan. Saya gak pernah ragu tentang itu. Ya, tetapi ketika dalam situasi tertentu, saudara harus benar-benar kita melihat mujizat boleh terjadi. Tapi mujizat ya, saya ngomong begini ya, camkan ini menjadi kalimat penting. Mujizat tidak akan selamanya ada dalam hidup kita. Yang artinya katakan amin. Mujizat itu enggak selamanya loh ada dalam hidup kita. Ada saat mujizat terjadi karena tujuan Tuhan. Karena mujizat itu kan hak prerogatifnya Tuhan.
saudara berdoa, ya. Saudara berdoa, saudara dapat mujizat atau tidak itu kan haknya Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Betul ya? Jadi bukan karena kita paksa loh. Yakobus ditangkap oleh Herodes. Ditangkap. Rasul Yakobus ditangkap. Berdoa enggak dia? Berdoa. Tapi besok dipotong lehernya sama Herodes. Ya. Yohanes Pembaptis ditangkap raja. Doa enggak kira-kira dia? Doa pasti. Tapi lehernya dipotong tetap. Kepalanya taruh di atas nampan. Petrus ditangkap raja, malam itu dia tidur, ya, datang malaikat, bangun, belenggunya rontok, ikuti aku, pintu terbuka, biak, sampai dituntun keluar kota. Pertanyaan saya, jawab, mana yang lebih rohani, Petrus atau Yohanes, atau Yakobus? Berani saudara memberikan penilaian? Mana yang lebih rohani, mana yang lebih punya pengurapan? Yakobus atau Petrus, karena Yakobus dengan Petrusnya hanya selisih hanya 1 atau 2 hari. Saudara, Yakobus doa, kepalanya dipotong, dipenggal. Petrus berdoa, mujizat terjadi. Mana yang lebih rohani? Mana yang lebih punya pengurapan? Saudara berani ngomong Yakobus tidak punya pengurapan? Saudara berani ngomong Yohanes tidak punya iman? Wah, saudara, saya nggak berani, saudara. Mujizat tidak selalu terjadi dalam hidup kita. Saudara mesti sadari itu. Ada banyak orang hidupnya berharap sama mujizat. Tapi, dengar baik-baik ya, mujizat tidak selalu terjadi. Apalagi soal penyediaan makanan kita. Kenapa? Karena Tuhan merancang, kalau mau makan, jangan berharap mujizat. Kalau mau makan, bekerja. Yang katakan amin. Saudara, saya mengalami banyak mujizat. Tahun 2004, saya mengalami masalah ekonomi besar. Kita coba cari, kita keluar dari tempat lama, cari tempat, dan waduh, semua urusan keuangan kami porak-poranda, saudara, 2004. Hanya saya nggak pernah ngobrol aja, ngomong aja jemaat. Waktu itu, sekarang saya cerita, saudara ya kan. Karena saya nggak minta sama saudara kan, artinya saya cerita sudah lewat, saudara. 2004, parah, saudara. Betul. Saudara tahu kami itu hampir tidak bisa bayar untuk sewa di rumah makan Diamond, saudara. Hanya 400.000, saudara. Waktu itu saya tanya istri, tabunganmu berapa? 900.000. Kita tak pinjam ya, 800 untuk sewa Diamond. Kalau dalam 2 minggu persembahannya nggak nutup sewa Diamond, ya itu nggak bicara soal saya makan loh saya. Hanya untuk sewa, saya ngomong berarti Tuhan nggak panggil saya jadi pendeta. Saudara, habis. Kami porak-poranda keuangan, betul, susah. Itu gak gampang waktu itu, saudara ya. Dalam kondisi yang parah seperti itu, saudara, kami berangkat dengan, wah, mujizat. Tuhan cukupkan sehingga kita bisa ada 2 tempat ibadah. Masih ingat, pagi di rumah makan Diamond, sore di belakang family swalayan. Itu 2 dapur loh, saudara. Dan itu ya tercukupi, tapi ya masih ngos-ngosan, saudara. Bagi saya begini, yang penting pekerjaan Tuhan jalan. Buat saya nggak berharap sama sekali untuk dari apa yang mungkin kolektor dan sebagainya. Saudara. Yang penting ini bisa tertutup aja. Bayar pengerja bagi saya udah cukup, saudara. Saudara, tapi Tuhan itu memberikan mujizat. Ini saksinya istri saya. Anak muda dari Jogja. Ada anak muda dari Jogja, belum nikah, saudara. Dan saya bukan orang yang kenal dekat dengan dia, saudara. Ya hanya pernah kenal ya. Tapi saya nggak punya gelibetan bareng, enggak. Dan saya juga nggak pernah ketemu sama dia sejak sekian tahun yang lalu, saudara. Ya, tiba-tiba dia ngomong, Kok Tony minta nomor rekeningnya dong. Saya ngomong oke, untuk apa ya? Saya mau ngasih persembahan. Saya ngomong kamu kan jemaat gereja lain, jangan perpuluhan ya, saya ngomong. Kalau perpuluhan jangan, kamu kan di gereja itu kamu kasih perpuluhan ke gereja di mana kamu bertumbuh. Enggak kok Tony, ini adalah berkat. Oke, saya kirim. Saya pikir kan bulan itu dia kirim berkat. Nilainya untuk kami makan sekeluarga cukup, saudara. Cukup untuk kami sekeluarga hidup cukup. Ya, untuk kami bisa hidup.
Bulan berikutnya dikirim lagi, saudara. Bulan berikutnya kirim lagi. Dia kirim sampai setahun lebih, saudara. Sampai kemudian kita diberkati. Saya mulai diundang khotbah di mana-mana, saudara ya. Mulai saya punya dapat berkat, bukan hanya jemaat ini, tapi saya khotbah di luar. Mulai ada masuk, dia nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hentikan, saudara. Dia nggak kirim lagi. Ya kayak orang Israel, saya cek, tiap hari saya cek, saudara ya, rekening saya. Kok nggak masuk, kok nggak masuk gitu ya. Dan saya nggak menanyakan, sampai saat ini saya nggak menanyakan. Kok nggak kirim lagi nggak? Saya nggak tanya. Saya ngomong, oke, ini mana 1 tahun lebih ya, sudah berhenti hari itu. Tapi saya dicukupi Tuhan ya. Kejadian yang sama terjadi masa pandemi kemarin. Pandemi kemarin, saudara. Ini saksinya ada istri saya. Pandemi kemarin, blek, semua tutup, kita nggak ada ibadah, kita hanya online, ya. Tidak banyak orang memberikan persembahan secara online, hanya beberapa orang. Kita bisa lihat dari pengiriman, ya, mungkin hanya belasan, puluhan orang yang mengirimkan persembahan setelah ibadah, tidak banyak, saudara. Dan bagi saya, yang penting pengerja terbayar, semua kebutuhan-kebutuhan ada. Saya gimana, saudara? Saudara tahu, Tuhan pakai orang yang sama. Tahun 2004, 2022. Ini anak muda yang sudah nikah, punya anak 2, tiba-tiba ngomong, kok kami mau kirim berkat kok. Tolong dicek, dia masih punya rekening saya. Kirim saudara, kirim lagi. Setahun lebih, masa pandemi lewat, kita ada ibadah lagi, berhenti lagi dia saudara. Dan hari ini saya nggak pernah nanya, kenapa kamu hentikan? Enggak saudara ya, karena saya tahu itu mujizat. Saya diingatkan Tuhan tentang hal ini saudara. Kita nggak boleh bergantung dengan mujizat saudara. Yang ngerti katakan amin. Yes. Walaupun mujizat tersedia, di saat kita kritis, saya lihat ya, 2004 masa-masa saya kritis secara keuangan. Tuhan cukupkan. Lewat anak muda yang belum menikah. 2004 dia kemudian menikah, punya anak 2. 2022 kemarin. Dalam kondisi gereja nggak ada ibadah. Semua tertutup seolah-olah. Loh, gereja saya sudah punya banyak jadwal di luar, tapi kan ya gereja-gereja tutup semua, saudara. Ya kan? Jadi benar-benar saya di rumah, berdoa, nggak pergi, nggak pelayanan khotbah di luar. Maaf kata ya, saya juga berkat saya hilang, saudara. Berkurang. Kenapa? Karena nggak ada income yang masuk, saudara. Tapi Tuhan ganti dengan anak muda ini. Sebanyak ketika saya pergi pelayanan keluar kota. Anda bisa bayangkan ya. Tapi saat kemudian normal kembali, ini anak gak dikomando saudara. Tutup lagi saudara, dia gak kirim lagi sampai hari ini. Dan saya bukan orang yang ngomong Tuhan mau double berkat ya kan. Dikirimi dari dia, dapat berkat di luar, wah enak men ya kan. Tuhan ngomong enak men. Karena hari ini saya mau katakan satu hal ini. Ketika mana mereka sudah mengusahakan tanah, sudah ada hasil. Mana di stop sama Tuhan. Kenapa? Karena mana itu sebenarnya mujizat, bukan tujuan Tuhan. Mujizat itu haknya Tuhan untuk menolong kita. Nah, hal ini membuat kita yakin gini. Saudara bekerja mati-matian. Berkat yang kita terima itu adalah hasil untuk kita makan. Katakan amin. Tapi kalau andai kata di dalam pekerjaan kita ada problem, Tuhan sediakan mujizat. Ini prinsipnya, saudara ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Kerja aja dengan sepenuh hatimu. Kalau dalam pekerjaan yang kita lakukan tidak seolah-olah tidak ada hasil, disitulah mujizat akan bekerja. Katakan amin. Maka jangan berharap sama mujizat. Mujizat itu biar miliknya Tuhan, saudara. Sudahlah, itu miliknya Tuhan. Kalau dia mau kasih mujizat ya puji Tuhan. Dia nggak kasih mujizat berarti dia tahu bahwa kita sanggup untuk mencukupkan apa yang kita lakukan. Amin. Apa yang kita lakukan bisa mencukupkan untuk makanan kita, saudara. Maka itu yang kita lakukan. Saya hari ini terus mengerjakan banyak hal, saudara. Untuk kecukupan, kebutuhan hidup saya. Ya, saya mengisi seminar ini itu, saudara. Untuk apa? Mencukupkan. Tapi saya yakin, kalaupun pandemi semua tutup, ada berkat yang Tuhan sediakan. Saya pikir ya,
Saya nggak diberkati oleh banyak orang. Hanya satu anak muda saja bisa memelihara hidup kami, saudara. Dan yang luar biasanya anak muda yang sama loh, saudara. Dan orang ini nggak pernah ketemu sama saya. Begitu pandemi, tiba-tiba orang ini mengirimkan berkat lagi. Sehingga saya yakin gini ya, kalau terjadi lagi, Tuhan bisa kirim orang ini lagi, Tuhan bisa kirim orang lain. Saya percaya berkat Tuhan tersedia buat kita. Amin. Mujizat selalu ada, tapi kita nggak boleh berharap sama mujizat. Katakan amin. Ya, nangkep ya, saudara, ini pesan Tuhan buat kita. Yang kedua yang saya tangkap begini, saudara. Berkat Tuhan itu sebenarnya nggak berhenti. Hanya beda bentuk, saudara. Katakan amin. Yang dulunya mana surgawi, sekarang beda bentuk, yaitu mereka bekerja, dapat hasil, mereka makan. Mana surgawi sama hasil kerja mereka di tanah, itu sama-sama berkat dari Tuhan. Katakan amin. Tapi hanya beda bentuk. Yang satu bentuknya modelnya mana surgawi, satu bentuknya pekerjaan kita diberkati Tuhan. Gitu aja, ya kan? Jadi ketika kita merasa semua apa yang kita lakukan seolah-olah terhenti semuanya, sebenarnya mujizat itu nggak berhenti, saudara. Berkat Tuhan itu nggak berhenti. Berkat Tuhan nggak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Tapi kadang beda bentuknya. Amin. Ya, itu yang kita mesti pahami, saudara ya. Jadi saudara mesti sadar banyak hal yang kita tahu orang-orang sukses hari ini sebenarnya mereka bukan orang-orang yang sukses dengan dengan bisnis lamanya mereka, ya kan? Jadi contoh yang saya sering contohkan ya Walt Disney ya, yang buat Disneyland, ada Mickey Mouse, Donald Bebek, semua itu ya. Itu kan sekarang dia sedang bangun Disneyland di mana-mana ya. Di Hong Kong, saya pernah ke sana, di Jepang, di Perancis, mereka bikin Disneyland yang setiap hari itu selalu tiket itu terjual ludes, saudara. Dan itu enggak murah ya, dan itu duit cash semua, Anda bisa bayangkan. Nah, Anda tahukah saudara bahwa dia memulai dari bisnis percetakan yang gagal, berkali-kali gagal. Ya, jadi dia mulai jualan loper koran, besar jadi percetakan. Ya, berkembang, gagal, berkembang lagi, gagal lagi. Sampai akhirnya seolah-olah terhenti, ya kan? Tapi bukan berhenti. Begitu percetakannya tutup, dia pikir, apakah ini akan berhenti? Oh tidak, ya kan? Ternyata dia punya gambar-gambar yang bisa dijual, bentuknya Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Bebek, ya. Dia jual dan itu membuat orang menyukainya sampai hari ini, saudara ya. Jadi saudara bisa melihat kadang berkat Tuhan itu sebenarnya nggak berhenti, hanya beda bentuk, saudara, ya kan? Berapa banyak ya orang yang hari ini, saya itu ketemu banyak orang ya, selalu ngomong gini, saya itu janjinya ya dulu tuh nggak mikir Pak kerja kayak gini, tapi ya kok bisa Tuhan bawa kayak gini gitu ya. Jadi tapi berhasil tuh, ya kan? Saya ketemu orang Semarang kemarin yang saya menemani makan saya, dia salah satu pengusaha bisnis variasi mobil, dia punya sales keliling di mana-mana, saudara ya. Dia punya banyak puluhan sales yang keliling, yang setiap pagi. Dia ngomong, saya ngomong, kok bisnis variasi, bisnis orang tua ya? Enggak Pak, dulu saya usahanya warung makan malahan. Loh, ya warung makan, tapi kemudian ya jalan, tapi kemudian ada teman nawari kerjasama, orang teman dari Surabaya, mau kamu coba-coba jual variasi mobil, mulai dari kaca film, mulai dari ini, kok berkembang, buka toko, kok laris. Dia pikir, jangan satu toko, udah buka 2 toko, berkembang juga 2 toko. Dia pikir barangnya banyak, udah sewa sales saja. Kita bayar sales, barangnya dikelilingkan. Dan keliling, malah yang kelilingan ini yang besar, saudara. Dia ngomong, aku tuh enggak ada dasarnya sama sekali ya Pak, tentang variasi mobil. Kok bisa ya, kok ternyata saya hari ini. Nah saudara, kadang berkat itu hanya beda bentuk, saudara, ya kan. Kalau saudara tanya kepada saya, ya saya cita-cita dari kecil ya bukan jadi pendeta, ya kan. Walaupun kelas 2 SMA Tuhan panggil saya bertobat dan saya ingin jadi pendeta. Tapi cita-cita dari kecil kan bukan pendeta, saudara, ya kan. Bisnis apalah coba saudara, tanyalah Pak Ardi dan Bu Sulmi, ada enggak cita-cita dari kecil ingin buka warung? Enggak ada, saudara. Pasti ya, tapi apa? Tuhan itu pimpin, tuntun sampai kepada situasi, oh ya, akhirnya Tuhan menemukan bentuknya, ngerti ya? Jadi sesuatu yang kita mesti pahami,
Berkat Tuhan itu tidak berhenti sebenarnya. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, berkat itu bisa bentuknya macam-macam. Ya, itu yang saya terima. Yang terakhir, saudara. Nah, ini yang penting buat kita. Saudara tangkap baik-baik. Tuhan menuntun kita pada rencana berkatnya yang besar, saudara. Jadi, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, rencana Tuhan ini gini, aku akan berikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara ya, itu berkatnya, janjinya. Aku akan pimpin kamu ke tanah yang penuh susu dan madu. Berlimpah-limpah susu dan madu, saudara. Nah, ketika mereka menuju ke tanah itu sebenarnya tujuan besarnya Tuhan. Berkatnya itu tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Mana itu bukan tujuan, ya. Jadi mana buat orang Israel bukan tujuan. Itu hanya penyediaan waktu mereka membutuhkan. Jadi tujuan berkat Tuhan adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Bukan hanya mana. Maka ketika mereka sampai ke tempat tanah perjanjian dan mengusahakan tanah, punya hasil mereka makan, mana berhenti, saudara. Kenapa? Karena mana bukan tujuan. Yang dikatakan amin. Berapa banyak orang fokus dengan mananya, bukan tujuan. Tuhan ini rindu memberkati kita dengan berkat-berkat besar. Tapi berapa banyak kita kadang tergantung iman kita kepada mana-mana surgawi yang menghiasi berkat kita hari demi hari itu, saudara. Padahal bukan itu rencana Tuhan, saudara. Dia punya rencana yang jauh lebih besar. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, kamu akan berusahakan di sana, engkau akan berlimpah-limpah. Engkau bukan hanya akan makan roti, engkau akan makan buah kurma yang manis, ya, seperti susu dan madu, ya kan? Karena madu di Israel itu kan bukan madu lebah, saudara. Sampai hari ini di Israel itu madunya itu madu dari korma, saudara. Jadi bukan madu dari lebah, ya. Jadi saudara kalau beli madu di Israel, nggak ada di sana peternakan lebah, nggak ada, saudara ya. Madu Israel itu adalah sari dari buah korma, saudara. Jadi, saudara bukan hanya makan roti yang rasanya manis seperti madu. Engkau akan diberkati dengan madu yang terbaik, saudara. Itu tujuan Tuhan. Yang dikatakan amin. Rencana Tuhan itu bukan sekedar mana. Mungkin bagi orang Israel mana itu sudah stop. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Engkau akan menikmati makanan yang bukan hanya rasanya kayak manis, kayak madu. Tapi ini benar-benar madu yang berlimpah-limpah, saudara. Nah itu satu berkat yang kita mesti terima. Saya terlalu percaya hari-hari ini, kalau kita merasa diberkati Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita pun merasa hidup kita sedang mengalami banyak, hidup kita, ya ampun Pak, saya ini hidupnya dari hari ke hari. Kalau bisa sampai Tuhan pimpin hari ini, sampai bisa bertahan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya ketemu dengan seorang yang cerita, Pak, saya ini hanya berharap dari bulan ke bulan bisa cukup aja anugerah mujizat. Ya, sampai kalau bisa Tuhan pelihara sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Saudara jangan kecil hati ya, karena itu bukan tujuan Tuhan. Amin. Bukan berharap berkat yang hari demi hari, karena dia punya rencana yang jauh lebih besar, yang kita nggak pernah pikirkan. Susu dan madu, saudara. Sebuah tempat yang berlimpah-limpah dengan luar biasa. Katakan amin. Nah, saya berharap ini menjadi sebuah hal yang indah ketika seolah berkat kita berhenti. Jangan khawatir. Karena ini yang kita terima. 3 perkara, saudara ya. Seolah-olah ketika berkat kita berhenti, saudara ingat bahwa jangan berharap hanya kepada berkat Tuhan dalam bentuk mujizat. Ya. Yang kedua, berkat itu enggak berhenti. Kadang hanya beda rupa, beda bentuk. Ya, beda bentuk. Kadang bentuknya sebuah penyertaan kan. Ada orang ketika ngomong begini, Pak saya ini dulu berkatnya banyak, tapi dapat uang banyak, tapi habis Pak. Habis kenapa? Lah saya kena sakit, kemudian saya operasi di Singapura, duitnya habis, ya kan. Wah sampai saya sembuh, ente-entean, ya ceritanya habis-habisan. Dapatnya banyak, keluarnya banyak, saudara. Tapi hari ini ada orang ngomong begini, Pak saya ini duitnya enggak banyak tapi enggak keluar, ngumpul gitu ya. Jadi saya enggak pernah sakit, saya enggak pernah urusan polisi, enggak pernah urusan hukum, saya enggak pernah ditipu orang. Itu berkat loh saudara, ya kan? Berkat penyertaan Tuhan.
Jadi kadang ada berkat bentuknya materi, ada bentuknya penyertaan, bentuknya jalan keluar dari masalah. Mujizat itu berkat Tuhan bentuknya macam-macam. Jadi kalau satu berhenti, bukan berhenti, kadang dia menyiapkan dalam bentuk yang lain. Katakan amin. Imani aja, saudara. Nah, yang terakhir, rencana Tuhan itu negeri tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Bukan sekedar mana yang rasanya kayak manis, kayak madu, saudara. Saudara jangan tertipu dengan sebuah berkat yang seolah-olah enak, tapi itu bukan tujuan. Ya, tujuan Tuhan adalah sebuah tempat yang berlimpah susu dan madu. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah membukakan sesuatu yang indah buat kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Syukur ya Bapa untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu. Saya sebut kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya mujizat dan berkat Tuhan tersedia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita sulit, ada mana yang tersedia. Ada burung puyuh yang dikirim. Tapi saat kita bisa beraktivitas kembali, sadari, mujizat tidak selalu terjadi. Tapi mujizat bisa berubah rupa. Berkat bisa berubah bentuk. Jadi tetap kuat, tetap tenang di dalam anugerah Tuhan. Dia punya rencana besar, tanah perjanjian bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala. Terima kasih Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami tak gentar Tuhan, kami tak takut Tuhan. Jangan biarkan mulut kami bersungut-sungut di tengah-tengah keadaan pemeliharaan yang sempurna. Tuhan, Shikata karabala mala 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 mala. Yesus, Engkau ajaib Tuhan.
Jika engkau hari ini harus menghadapi situasi keadaan yang seolah-olah berkat-Mu terhenti, jangan panik. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Mata Tuhan terus memandang kita. Rencana Tuhan terus berlangsung atas kita. Dia punya rencana yang besar. Jika engkau membutuhkan, mujizatnya pasti ada. Tidak usah khawatir. Tapi kalau ada mujizat, jangan bergantung dengan mujizat. Apa yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Untuk makanan kita. Jangan berharap mujizat terus. Karena suatu saat mujizat bisa berhenti. Suatu saat mujizat bisa di-stop oleh Tuhan. Walaupun 40 tahun mana itu turun setiap pagi. Tapi ada satu hari di mana mana itu dihentikan oleh Tuhan. Tidak usah khawatir ketika kita merasa kehilangan sesuatu. Saat kita kehilangan berkat, percaya aja gak hilang kok. Kadang berubah bentuk. Hanya berubah bentuk saja. Dan jika hari ini kita merasa mana itu berhenti, sebenarnya rencana Tuhan bukan mana, tapi tanah perjanjian. Rencana Tuhan itu lebih besar daripada sekedar mujizatnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau yang hari ini merasakan betapa berat menjalani hari-harimu, yakinlah firman Tuhan hari ini bicara kepada kita. Selalu ada mujizat, tapi jangan berharap kepada mujizat. Berharap sama Tuhan, pribadi yang terus pasti memperhatikan kita. Berkati jemaatmu dalam setiap pergumulan, apapun yang sedang kami gumulkan. Kalau kami harus kehilangan sesuatu, kami percaya Tuhan pasti akan menggantinya. Bahkan Kau menyediakan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Karena rencana-Mu adalah tanah perjanjian, sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Tuhan berkati, berikan kepada kami sukacita, pertolongan Allah senantiasa berlimpah atas kami. Pulanglah dengan sebuah kekuatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang merasa kehilangan akan diganti oleh Tuhan berkali-kali lipat. Dan Tuhan menyajikan berkat ini dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan berkat ini tersedia bagi seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya sama-sama. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.